Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari Marketing Communication kelas Bisnis Digital Universitas Pakuan. Hari ini kami akan mempresentasikan analisis komunikasi pemasaran dari film animasi Indonesia berjudul Jumbo yang dirilis tahun 2025 oleh Viz Cinema Studio. Film ini menjadi fenomena karena bukan hanya sukses secara komersial, tetapi juga berhasil menyampaikan nilai dan pesan yang dalam kepada penontonnya. Next. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami, saya sendiri, Abel Aprinabila, lalu ada rekan kami, Adli Muhammad Mahdi, Kafi Ramadan, Muhammad Rafi, juga Jiandira, Amelia Sudrajat. Pertama, kita akan membahas memilih nilai. Kita mulai dengan fase pertama, yaitu memilih nilai. Di tahap ini, kita membahas bagaimana tim pemasaran film Jumbo merancang strategi komunikasi dengan menggunakan pendekatan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Strategi ini menjadi dasar utama dalam menyusun kampanye pemasaran agar mereka tetap sasaran. Selanjutnya, ada segmentasi pasar. Secara segmentasi, film Jumbo memiliki pendekatan yang kompresif. Secara geografis, fokus awalnya adalah Indonesia. Tetapi mereka juga merencanakan ekspansi ke 17 negara lain seperti Malaysia, Rusia, dan Singapura. Secara demografis, mereka menyasar anak-anak, remaja, hingga dewasa muda. Psikografisnya menyasar orang-orang yang punya keterikatan emosional terhadap cerita dan bangga dengan karya lokal. Dari sisi perilaku, segmen pasar mereka adalah orang yang aktif di media sosial dan suka mencari hiburan saat momen liburan seperti Lebaran. Selanjutnya ada targeting. Dari segmentasi itu, target utama mereka adalah keluarga dengan anak-anak, tetapi mereka juga menyasar remaja dan dewasa muda, terutama yang aktif di dunia digital dan sosial. Targeting ini penting karena mereka tahu bahwa generasi muda adalah penyebar pesan tercepat pada saat ini. Kisah Don yang menyentuh hati serta pendekatan visual yang kuat menjadi daya tarik tersendiri untuk segmen ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adi Muhammad Mahdi. Tempat dan waktu dipersilahkan. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada positioning, di mana film Jumbo diposisikan sebagai film animasi lokal dengan kualitas internasional, di mana mereka menempatkan film ini sebagai film animasi lokal yang sangat berkualitas global. Ini bukan klaim kosong, karena kualitas visualnya memang sekelas Pixar. Lebih dari itu, film ini telah digarap oleh 420 kreator Indonesia dari berbagai studio ternama. Ceritanya juga penuh makna dan menyentuh berbagai kalangan. Positioning ini menjadikan Jumbo sebagai film lokal yang paling bersaing di level internasional. Selanjutnya ada pesan utama kampanye, di mana dari kartun Jumbo ini menyediakan nilai dan juga pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh tim pemasaran yang sangat kuat secara emosional, bahwa Jumbo bukan hanya film, tapi juga simbol kebanggaan nasional. Tagline mereka selalu ada di nadimu. Itu bukan punya, ini bukan hanya makna, tetapi memiliki makna yang mendalam, bahwa nilai seperti keberanian, cinta, dan pengorbanan itu selalu hidup di dalam diri kita. Ini memperkuat citra film sebagai sesuatu yang menyentuh dan relevan. Yang selanjutnya di sini ada storytelling dan juga tema, di mana kisah Don sebagai anak yang mengalami bullying dan kehilangan menjadi jantung cerita film ini. Dia bertemu dengan teman yang bernama Mary, roh anak kecil yang mencari orang tuanya. Dari sinilah petualangan emosional dimulai. Kisah ini sangat relevan karena menggambarkan perjuangan anak-anak menghadapi tekanan dan trauma. Ceritanya relatable banget dan bisa menyentuh siapa saja, dan anak-anak hingga orang dewasa. Di bagian nostalgia, inspirasi, dan kegembiraan, film ini juga berhasil memainkan emosi penonton lewat nostalgia lagu Kumpul Bocah dari Vina Panduwinata, membangkitkan kenangan masa kecil, terutama bagi orang tua yang kini mengajak anaknya menonton. OST dari BCL menambah kekuatan emosional film ini. Visual dan cerah dan karakter lucu membuat film ini menyenangkan sekaligus inspiratif bagi banyak orang.
cerita dari produksi sebagai nilai tambahan. Nah, di BTS ini atau behind the scene, proses produksi juga dijadikan bagian dari kampanye dengan durasi produksi selama 5 tahun dan melibatkan ratusan kreator lokal. Cerita di balik layar ini menunjukkan dedikasi dan kolaborasi besar. Ini bukan cuma cerita industri, tapi juga cerita bangsa. Mereka bahkan menampilkan proses dubbing dan storyboard ke media sosial agar penonton merasa dekat dengan pembuatan film. Nah, di bagian branding visual ini, secara visual, branding Jumbo itu sangat solid. Poster penuh warna, ekspresi karakter yang kuat, dan desain logo yang simple tapi mudah diingat. Trailernya menggabungkan adegan emosional, lucu, mengharukan secara seimbang. Semua elemen ini menyatu membentuk identitas visual yang kuat dan mudah terkendali. Nah, strategi perilisan film ini itu sangat saat bertepatan dengan waktu libur Lebaran. Waktu ini sangat strategis karena banyak keluarga ingin menonton film bersama. Selain itu, kampanye promosi dimulai jauh hari sebelum rilis lewat teaser, countdown di media sosial, dan konten buat fans. Ini menciptakan antisipasi yang besar dan memposisikan Jumbo sebagai film keluarga yang paling diminati saat ini. Selanjutnya ada mengkomunikasikan nilai. Kita melihat bagaimana tim pemasaran mengkomunikasikan nilai yang sudah disusun ke audiens melalui strategi digital. Mereka memanfaatkan pendekatan online to offline atau O2O, di mana promosi online mendorong aksi nyata yaitu menonton film di bioskop. Ada peran media sosial. Platform yang digunakan sangat variatif. TikTok digunakan untuk challenge dan reaction video, Instagram untuk membagikan visual seperti poster dan fakta menarik, Twitter atau X digunakan untuk diskusi dan live tweet saat penayangan. Mereka juga aktif merespon komentar dan menyebarkan konten yang dibuat fans. Engagement dan User General Content atau UGC. Untuk menciptakan keterlibatan audiens, mereka mendorong user-generate content, banyak muncul fan art, meme, dan konten behind the scene buatan penonton. Komunitas buzzer jumbo gratisan juga muncul secara organik tanpa dibayar. Penonton menjadi bagian dari kampanye, bukan cuma penikmat. Selanjutnya ada kampanye digital inovatif. Strategi mereka termasuk penggunaan hashtag seperti Jumbo Selalu Ada dan Don Adalah Kita, serta filter AR yang bisa dipakai fans untuk membuat konten. Mereka juga bekerja sama dengan konten creator untuk membuat ulasan jujur sebelum film rilis. Semua ini menambahkan kedekatan dengan audiens muda. Lalu selanjutnya ada unique selling point, yang dimana film Jumbo mempunyai 4 nilai utama, yaitu dari segi kualitas visual yang luar biasa, pelayanan cepat, dan responsif terhadap audiens. Dan lalu harga tiket yang tetap terjangkau, serta kecepatan dalam menjalankan kampanye yang secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa film Jumbo bukan hanya fokus pada film saja, tapi juga pada pengalaman penontonnya. Lalu ada kolaborasi strategis. Ada pun pihak yang ikut dalam kolaborasi film Jumbo ini, yaitu ada Unilever ikut mendukung lewat produk placement-nya yang tidak mengganggu cerita. Lalu ada Kemenkraf dan Injourney membantu dari sisi promosi dan distribusi. Screening di Festival Film Jogja, Netpack menambah reputasi film ini sebagai karya yang layak tampil di ajang internasional. Lalu ada promotion mix. Tim marketing juga memanfaatkan semua elemen yang dalam bauran promosi. Advertising lewat bioskop dan digital ads, sales promotion dengan bundling tiket keluarga, public relation lewat cerita perjuangan produksi. Lalu ada guerrilla marketing lewat meme dan konten viral hingga digital dan direct marketing secara struktur. Lalu kesimpulan dan referensi. Sebagai kesimpulan, film Jumbo adalah contoh keberhasilan komunikasi pemasaran yang menggabungkan nilai lokal, storytelling emosional, dan strategi digital modern.
Ini membuktikan bahwa karya lokal Indonesia mampu bersaing secara global yang dikemas dengan strategi yang tepat. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 dari kelas 4C Bisnis Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.